Bang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya juga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu katanya. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu katanya. Kasus tentang ijazah palsu Jokowi tampaknya semakin menyurokes dan kemarin sempat bentrok di mana TPUA yang sebenarnya itu digerakkan oleh Roy Suryo justru tidak di hari beliau ya, sangat disayangkan ya, entah kenapa ya. Dan dari tim Jokowi sendiri justru mengerahkan Hercules sebagai tameng karena bukan hanya untuk bersilaturahmi, ternyata Hercules juga pasang badan untuk melindungi sang bos. Dan anehnya ya, dulu Jokowi menggandeng ulama untuk memperoleh suara, sekarang justru menggandeng preman ya. Apakah ini karakter asli dari Jokowi? Entahlah, tapi kasus tersebut mendapat sindiran baik dari politikus, seniman, dan masyarakat itu sendiri. Seperti apa videonya? Kita langsung saja saksikan. Kalau saya dituduh ijazah palsu, tinggal tunjukin aja. Ini ijazah saya aslinya, udah gitu kan. Gitu aja kok repot. Nanti kita kesana kan minta mana ijazah aslinya. Kata UGM hilang. Kok hilang? Kok bisa hilang? Jadi kita susul aja sana ya. Benar ya? Biarkan pengadilan yang menyelesaikan. Lewat pendidikan aneh ya, lahir tahun 61, masuk SD tahun 73, masuk SD berarti usia 12 tahun. Cuma 3 tahun di SD. Masuk SMP tahun 76, masuk SMA tahun 80, masuk UGM tahun 83. Pindah-pindah melulu zaman sekolah saya. Waduh, dari SD kita udah nyontek, SMP, SMA, nyontek. mahasiswa skripsi dibikinin, mau enaknya aja ya. Skripsi dibikinin lah. Ya, mungkin zaman dulu seperti itu. Coba bayangin nggak? Bisa aja sih. Jadi apa itu? Apalagi di DPR tuh kan. Belum lagi jadi pemimpin ya. Itu, waduh. Mau enak sendiri gimana coba? Gimana coba? Oh, kenapa kok repot-repot mengumpulkan pengacara untuk menuntut orang-orang yang menduga ijazah Ancam orang yang menduga palsu. ijazah palsu, yang menduga ijazah palsu. Datang bersilaturahmi Diancam ya, Pak Jokowi secara dipidanakan. baik-baik, bertanya mana ijazah Pak Jokowi yang asli. Kan cuma itu kok repot-repot harus membawa pengacara ke pengadilan. Inilah tipikalnya Pak Jokowi. Ingin selalu memperkarakan orang ketika orang ingin bertanya, karena itu merupakan keresahan di masyarakat yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Sikit-sikit menyewa pengacara, mengancam balik, kalau palsu akan menuntut orang yang menyebarkan informasi tentang ijazah palsu. Orang kan mungkin melihat ada yang kejanggalan di dalam ijazah Pak Jokowi yang beredar di media. Nah, Rismon kan termasuk salah satu yang memforensik bagaimana ijazah Pak Jokowi palsu. Kok sekarang diancam mau dituntut, pengacaranya akan menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau Pak Jokowi seorang negarawan, saya bilang ya, kalau seorang negarawan, tunjukkan aja ijazahnya asli. Kan gak ada masalah. Selesai kan? Gak perlu ada polemik di pengadilan. Iya, tinggal tunjukkan aja ya. Saya pikir itu aja Pak Jokowi, Anda nggak perlu sewa-sewa pengacara. Itu menunjukkan Anda bukan seorang negarawan. Saya pikir itu. Katakan bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo, Bukan ya. Ibunya yang Nah, asli, ini yang kandung Bambang namanya Tri ya, Yep Meiwa. yang Heru Purnomo itu ya, kena katakanlah tahan 2 tahun di operator ya Nusa dulu ya, Kambangan. Sekarang kali masih hidup menyelidiki seger, tentang ijazah jarinya palsu. 4. Ini cirinya. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu.
ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Nanti ijazahnya semua Wahdi. palsu ya? Ini Nomor mungkin ya? induknya 008, nomor banget ya. seri ijazahnya 00 Sebenarnya 00811. oke ya, seperti apa yang dikatakan oleh Bambang Tri tadi, ya mungkin oke lah itu berdukan ya, seperti apa yang dianut oleh Indonesia, bahwa Indonesia menganut azas praduga tak bersalah. Jadi ya sebenarnya dugaan-dugaan itu sebenarnya pantas untuk diproses ya, seperti apa yang tertuang dalam hukum tata negara, seperti apa yang dikatakan Mahfud MD, bahwa masyarakat berhak memperoleh data tentang keterbukaan informasi dari presidennya atau pemimpin, dan pemimpinnya sebagai tergugat yaitu mantan Presiden Jokowi, ya seharusnya memang membuka, bukan malah dia itu seolah menutup diri dan justru malah menuntut rakyatnya sendiri yang ingin mengetahui data faktanya gitu loh ya. Jadi anehnya seperti itu, dan anehnya citra Jokowi yang dulu ingin menjadi presiden menggandeng ulama, sekarang justru menggandeng preman. Kilahnya si Hercules itu bersilaturahmi lah ya, tapi nyatanya dia pasang badan ya, dan ya melindungi Jokowi gitu ya, malah seperti seakan-akan dia justru big bossnya gitu ya. Dan kemarin wartawan ya sempat dikasih lihat, tapi anehnya itu nggak boleh difoto gitu ya. Boleh dikasih lihat, dikasih foto, coba nggak boleh difoto, padahal sebelumnya Jokowi itu berkata nggak ada kewenangan siapapun kecuali pengadilan. Nah ini dikasih tahu, kasih lihat gitu ya, tapi anehnya nggak dikasih nggak boleh difoto gitu. Dan ini pengakuan dari wartawan yang cuma dikasih lihat gitu ya. Seperti apa videonya, kita langsung saksikan. Mas Arya, Bang Ege, selamat malam. Ya. Selamat malam Mas Dedan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya mau langsung ke Mas Arya ya. Mas Arya, sebetulnya gimana sih cerita awalnya sehingga kemudian akhirnya Pak Jokowi mempersilahkan sejumlah wartawan untuk melihat secara langsung ijazahnya? Awalnya itu kan saya pada saat itu mau ambil gambar sebelum demo ya Mas ya. Wartawan Surakarta. Jadi itu kan pas ambil gambar, terus tiba-tiba itu pas Pamres manggil saya dan teman-teman wartawan lain untuk masuk ke kediaman. Nah di saat itu juga tas dan ponsel itu ditaruh di ruang VIP yang biasa untuk transit tamu gitu. Setelah itu saya dan teman-teman masuk, dan ternyata Pak Jokowi sudah duduk di ruang yang sudah disediakan beliau dengan membawa ijazah itu sudah disiapkan gitu, dan ngobrol santai sebentar seperti itu Pak. Itu ketika dipanggil masuk ke dalam tidak ada permintaan dari wartawan ya, itu inisiatif semua dari Pak Jokowi begitu ya Mas Arya ya? Jadi nggak ada permintaan dari wartawan ya, Jokowi sendiri yang menyuruh media untuk masuk, tapi dengan catatan tidak boleh membawa HP dan memotret ataupun memvideo seperti itu. Nah ini teman-teman ya, jadi ya oke ya, jadi dari perkataan dari pihak Jokowi pun ya sebenarnya ya nggak pernah, kadang-kadang nggak konsisten ya, bahwa dia itu nggak mau menunjukkan, hanya pengadilan yang berwenang, tetapi dia yang menunjukkan. Anehnya malah nggak boleh difoto, dan anehnya lagi ya wartawan kan nggak tahu asli apa enggaknya ya, cuman tim ahli forensik gitu ya. Ya anehnya di situ ya, amat disayangkan. Tetapi seandainya itu diajukan ke pengadilan, ya mungkin ini akan semakin menarik ya. Dan ya memang sih ini sebenarnya kurang nggak etis ya, apalagi dilihat negara lain ya. Tapi ya mungkin ini takdirnya sih. Oke ya, kita lanjut ya. Baik, di ngobrol-ngobrol itu Pak Jokowi menjelaskan tidak kenapa kok mau memberikan atau menunjukkan ijazahnya kepada wartawan begitu, tapi kepada yang melakukan demonstrasi begitu tidak ditunjukkan. Dijelaskan tidak kepada wartawan Mas Arya? Tidak dijelaskan sama sekali Mas, untuk hanya mengobrol santai biasa aja. Terus cara menunjukkannya itu gimana Mas Arya?
Ya. Cara menunjukkannya itu ya kayak seperti ada buku ijazah gitu, terus nanti ada kertas lampiran ijazah dan dinyatakan lulus seperti itu. Oke, apakah wartawan diperbolehkan untuk memegang begitu, melihat secara langsung dengan jarak dekat begitu? Apakah ditaruh di meja atau gimana sih, Mas Arya? Ya, ditaruh di dekat dan teman-teman disuruh mendekat untuk lihat lagi lebih detailnya seperti detail apa ya. dan foto Pak Jokowi itu seperti apa gitu. Berapa lama itu melihat seluruh ijazah itu dari SD, SMP, SMA, lalu kemudian perguruan tinggi itu berapa lama? Sekitar 30 menit dari jam 30 9 menitan ya. sampai jam setengah 10. Oke, dan ijazahnya bisa dipegang oleh wartawan itu? Semua yang datang gitu, semua yang Iya, lihat boleh bisa. dipegang? Oh, nggak bisa? Bisa dan Oh, bisa. dilihat secara detail itu boleh sama Bapak Jokowi seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bang Ege dulu ya. Bang Ege, kenapa kemudian Pak Jokowi memilih untuk menunjukkan ijazahnya kepada wartawan? Kan sebetulnya Pak Jokowi tidak punya kewajiban juga untuk menunjukkan itu kepada wartawan. Ya, Egan dan para pemirsa, saya boleh mulai dengan sesuatu yang relevan ya, yaitu dengan menanyakan kepada Mas Arya yang kebetulan hadir di acara pertemuan itu. Mas Arya itu termasuk orang yang bisa membedakan ijazah asli atau tidak asli, punya kemampuan itukah? Artinya kalau sesuatu ijazah ditaruh di mejanya Mas Arya, apakah Mas Arya punya kemampuan untuk langsung membedakan dalam waktu 30 menit apakah itu asli atau palsu? Saya tidak ada kewenangan untuk menilai Pak kalau untuk itu, dan Tidak ada kewenangan. detailnya Kemampuan, bukan nilai. Punya kemampuan. saya sebelum bisa sampaikan, tapi untuk detailnya ada. Ya, enggak, bukan. Kan intinya ini adalah ketika ada tuntutan dari publik, ya. Ini sebelum saya masuk kepada hal-hal yang ditanyakan oleh Egan, apakah yang hadir pada waktu itu, karena kebetulan ada Mas Arya nih, teman kita, wartawan dari sana, kalau dilihatkan 30 menit sepotong kertas yang disebut ijazah gitu ya, apakah bisa membedakan mana yang katakanlah asli ataukah mana yang ada masalah dan sebagainya? Kalau sekilas, kalau saya lihat cuma ijazah sih Pak, kayak ijazah pada umumnya sih. Tapi untuk Saya boleh simpulkan bahwa kita nggak punya kemampuan ya. Saya juga barangkali hadir di situ pada waktu itu diberikan 30 menit, saya nggak punya kemampuan untuk melakukan penilaian itu. Saya mau bandingkan gini, saya itu mengoleksi tiket-tiket Piala Dunia dari 1930 sampai 2022 kemarin. Kalau untuk melakukan penilaian terhadap tiket Piala Dunia dalam waktu yang singkat, misalnya 30 menit, saya harus meminta bantuan teman saya namanya Matteo Melodia dari Italia, Indiana Jones-nya tiket Piala Dunia, dan dia yang melihat itu. Balik ke pertanyaan Egan tadi, yang mau saya katakan, yang pertama tentu saja terima kasih kepada Pak Joko Widodo karena setidaknya ini sudah pernah diperlihatkan gitu loh, Arya dan Egan ya. Sebelumnya kan seakan-akan tidak ingin diperlihatkan. Yang kedua, bahwa Pak Jokowi punya hak untuk tidak memperlihatkan kecuali sudah bergulir nanti di pengadilan, itu harus kita akui juga. Tetapi poin ketiga yang jauh lebih penting, kalau kita pernah kuliah, biasanya yang berlaku itu adalah kalimat seperti ini. Ya, ini lucu ini kalimatnya. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Kalau agak malu, biasanya ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma mater. Iya, kalau malu begitu emang tuh. Sesederhana masalah itu. Jadi kan? banyak Oh, iya. ahli yang mengatakan, kok masalah ini muter-muter gitu ya. Harus ada ujungnya, Egan. Dan ujung ini sudah dimulai dengan memperlihatkan ijazah Pak Joko Widodo, walaupun saya mau kasih catatan, barangkali sebagian dari teman-teman yang hadir seperti Mas Arya, atau kalaupun saya diundang hadir, dalam waktu 30 menit itu saya tidak bisa menyatakan ini ijazah asli atau ada masalah atau apapun. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Begitu ya, Gan? Oke. Ya. Jadi sebenarnya ya percuma ya. Yang dikasih tahu atau dikasih lihat itu kan nggak bisa membuktikan ya. Jadi sekedar ya akhirnya tetap simpang siur. Dan salah satunya maksudnya satu-satunya jalan untuk close case dari kasus ini ya Presiden Jokowi sendiri yang
menunjukkan secara langsung, diteliti oleh ahli forensik yang terpercaya, dan dipimpin oleh hakim yang terpercaya. Dan seperti yang kita tahu, mungkin untuk beberapa, ya mungkin udah tahu kita sendiri ya, baru-baru kemarin ada 3 hakim yang terkait kasus suap ya. Ini mungkin akan sedikit sulit, di mana hakim-hakim di Indonesia itu juga udah disuap, dan seandainya itu mungkin bisa saja ya disuap, ya mungkin keadilan itu akan sulit untuk ditemukan. Ya begitulah Konoha ya. Di Indonesia hanya uang yang mempunyai kedaulatan. Tapi mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut, dan keadilan benar-benar bisa ditegakkan. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.